Teman-teman, mungkin Anda pernah pergi ke taman safari dan melihat penampilan gajah-gajah memainkan drama tentang penebangan hutan. Coba Anda perhatikan, apakah gajah tersebut dirantai? Ya, benar, gajah itu tidak dirantai. Mereka bebas bergerak sebenarnya. Tetapi ada suatu hal yang saya perhatikan ketika acara penampilan gajah berakhir. Banyak anak-anak yang memberikan wortel pada gajah-gajah tersebut. Dan uniknya gajah tersebut tidak ada yang keluar dari pembatasnya, walaupun mereka tidak terikat apapun. Mengapa gajah tersebut walaupun tidak dirantai tetapi tidak berani keluar dari batasan yang ditentukan oleh pawangnya? Saya akan ceritakan sebuah kisah berikut. Pada suatu hari, seekor gajah liar ditangkap untuk dijinakkan. Gajah tersebut diikat dengan rantai pada pohon yang besar dan kokoh. Ia terus memberontak. Namun, walaupun memberontak sekuat tenaga, gajah tersebut tidak mampu melepaskan diri dari rantai yang terikat di pohon tersebut. Kemudian, sang pawang gajah memukul gajah tersebut jika gajah tersebut terus memberontak. Namun, sang pawang gajah akan memberi makanan ketika gajah tersebut terlihat tenang. Hari berlalu. Gajah tersebut akhirnya mulai berpikir bahwa tidak ada gunanya memberontak, karena justru semakin memberontak, semakin menyakitkan baginya. Sedangkan jika ia tidak memberontak, ia akan mendapatkan makanan. Perlahan-lahan gajah tersebut menurunkan kekuatannya untuk melepaskan diri dari ikatan rantai pohon tersebut. Seiring berjalannya waktu, sang pawang gajah memindahkan gajah tersebut ke pohon yang lebih kecil. Dengan kaki tetap dirantai pada pohon tersebut, gajah itu memang masih memberontak, tetapi dengan tenaga yang tidak terlalu kuat. Dan setiap ia memberontak, maka ia akan mendapatkan hukuman dicambuk. Sedangkan jika ia tidak memberontak, ia akan diberi makanan. Seiring waktu terus berjalan, gajah tersebut pun terus menurunkan kekuatan ketika berusaha ingin melepaskan dari pohon. Tenaganya semakin kecil karena ia semakin yakin bahwa ia tidak dapat melepaskan diri dari ikatan pohon tersebut. Apalagi ia semakin menyadari bahwa ketika memberontak ia akan mendapatkan hukuman cambuk. Sedangkan ketika ia menurut, ia akan mendapatkan makanan. Setelah gajah tersebut terlihat semakin tenang, akhirnya sang pawang gajah memindahkan kembali gajah tersebut. Kali ini, gajah tersebut diikat dengan rantai yang lebih kecil dan dengan pohon yang kecil. Seharusnya dengan kondisi seperti itu, gajah itu akan dengan mudah melepaskan ikatannya atau merobohkan pohonnya. Tetapi karena ia sudah tidak mau mengeluarkan tenaganya lagi, maka gajah tersebut hanya menggerakkan dengan tenaga seadanya dan membuat ia semakin yakin bahwa dengan pohon yang sebegitu kecil pun ia tidak mampu melepaskan dirinya. Perjalanan waktu terus berlangsung sampai akhirnya gajah tersebut benar-benar tenang dan menurut kepada sang pawang gajah. Ia tidak lagi memberontak, tidak lagi mengeluarkan kekuatannya untuk melepaskan diri dari pohon tersebut. Nah, teman-teman, itulah mengapa jika teman-teman perhatikan seekor gajah sirkus yang begitu besar, dia diam saja tidak bisa bepergian kemanapun dengan kalungan tali di lehernya dan hanya diikatkan pada sebuah tonggak kecil saja. Karena gajah tersebut sudah meyakini bahwa dirinya tidak mampu melepaskan diri dari ikatan tersebut. Demikian halnya gajah di taman safari yang tidak berani keluar dari batas yang ditentukan oleh pawangnya. Bagaimana dengan hidup kita, teman-teman? Sadarkah bahwa kita juga memelihara gajah dalam pikiran kita? Maksudnya adalah
Seberapa sering kita terjebak dengan pemikiran tersebut? Kita merasa tidak berdaya, tidak memiliki keberanian dalam mengambil keputusan, belum melakukan sesuatu, sudah meyakini tidak akan berhasil, mudah menyerah. Akibat dari pemikiran ini, banyak di antara Anda yang melarikan diri untuk mengambil peran dan tanggung jawab. Menghindari mendapat tanggung jawab lebih, selalu mencari alasan, menghindari atau merasa tidak perlu melakukan perubahan apapun, merasa sudah cukup baik, merasa tidak ada yang perlu diperbaiki kembali. Saya istilahkan itu adalah sebuah penjara pikiran. Sementara itu, kita lihat seorang Nelson Mandela, lebih dari setengah hidupnya dihabiskan di penjara untuk memperjuangkan anti-apartheid di Afrika Selatan. Ia dipenjara selama 37 tahun. Bahkan, tidak hanya sebentar ia dipenjara dengan kondisi yang sangat mengerikan, berada di ruangan dengan ukuran yang sangat kecil untuk makan dan buang kotoran pada tempat yang sekecil itu saja. Bahkan untuk merebahkan diri dengan nyaman pun begitu sulit. Tetapi walaupun secara fisik ia dipenjara dengan kondisi yang mengerikan, tetapi pikirannya selalu bebas. Ia masih tetap bisa menjaga pikiran sehatnya, masih terus berkebun di penjara, membuat baik kawan maupun lawan sangat menghormatinya. Bahkan para sipir penjara pun sangat menghormati beliau. Hebatnya lagi, ketika ia menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan, ia tidak menghukum mereka yang memenjarakan, tidak menghukum lawan politiknya, tetapi ia membuat sebuah program pengampunan massal. Mereka yang pernah menyiksa orang kulit hitam cukup meminta pengampunan kepada keluarga yang disiksanya, dan semua hukuman dihapuskan. Ia bahkan menggunakan olahraga rugby untuk menyatukan seluruh elemen bangsa yang kulit hitam maupun kulit putih. Ia bahkan menolak dijadikan presiden seumur hidup walaupun ia layak mendapatkannya. Itulah hebatnya Nelson Mandela. Tidak ada penjara pikiran. Ketika ia mendapat amarah dari orang yang memenjarakannya, ia membalas dengan rasa maaf yang tiada batas. Ketika ia melihat kebencian dari orang yang memenjarakan, ia membalas dengan cinta kasihnya. Ketika ia melepaskan jabatan sebagai presiden, ia melakukan dengan penuh kepercayaan kepada penerusnya. Tidak ada keserakahan, tidak ada ketakutan apapun di dalam hidupnya. Begitu bebas hingga akhir hayatnya. Itulah sebuah kebebasan pikiran yang luar biasa. Sekarang bagaimana dengan diri Anda? Seperti biasa, hal ini selalu saya tanyakan. Apakah Anda benar-benar individu yang bebas? Atau Anda dipenjara oleh ketakutan, kekhawatiran, ketidakberdayaan, keputusasaan? Atau sebaliknya, Anda dipenjara oleh kesombongan, keangkuhan, kemarahan, kebencian? Mereka yang dipenjara oleh ketakutan membuat mereka tidak mampu bergerak, seolah dia lumpuh. Karena itu ia tidak mampu melihat apa yang tidak tepat atau salah. Ia tidak akan memiliki energi untuk keluar dari penjaranya, yakni aku tidak berdaya. Sebaliknya, mereka yang terpenjara oleh kemarahan, kebencian, kesombongan, keangkuhan, mereka akan terus berperilaku tidak peduli kepada orang lain, tidak memiliki empati, merasa diri yang terbaik, padahal dia akan menjadi yang terbaik jika orang lain membantu dia menjadi yang terbaik. Tetapi ia akan lupa karena dia berada di dalam penjara aku yang terbaik. Jadi Anda berada di penjara yang mana? Ataukah Anda benar-benar individu yang bebas dan merdeka? Renungkanlah teman-teman. Salam Great Leaders, saya Hengki Ong dari Human Capital Solution Indonesia.